Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di evaluasi strategi copywriting pada konten Instagram UMKM Cake Faction oleh kelompok 5. Pertama-tama saya mengenalkan kelompok kami. Pertama ada Putriana, kemudian ada saya Novel Fatur Rahman, lalu ada Reva Ramadhani dan Satria Muhammad Topan. Kita lanjut langsung ke profil tentang Cake Faction. Cake Faction merupakan UMKM kuliner yang bergerak di bidang pembuatan aneka kue sejak 2021. Cake Faction menghadirkan berbagai pilihan produk seperti birthday cake, bento cake, brownies, dan bolu ketan yang dibuat dengan bahan berkualitas dan cita rasa yang konsisten. Setiap produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam merayakan momen-momen spesial, mulai dari perayaan ulang tahun, acara keluarga, hingga kejutan sederhana namun bermakna. Cake Faction tidak hanya mengutamakan rasa, tetapi juga tampilan visual yang menarik dan sesuai dengan tren. Desain kue yang simple, estetik, dan dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan menjadi salah satu keunggulan utama dengan harga yang terjangkau dan sistem pemesanan yang praktis. Cake Faction menyasar segmen anak muda hingga keluarga yang menginginkan kue berkualitas tanpa mengesampingkan nilai estetika. Melalui konsep desain yang manis, ceria, dan modern, Cake Faction berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan serta menghadirkan manisnya kebahagiaan di setiap momen spesial. Lanjut ke slide selanjutnya, ada anatomi copywriting. Nah, di sini bisa dilihat untuk headline kita ada pada tulisan crafting sweetness for every moment. Nah, headline ini berfungsi sebagai peran utama atau core message dari poster itu sendiri ya. Kalimat tersebut bersifat emosional dan branding oriented, bukan hard selling ya. Kata crafting menekankan proses pembuatan yang penuh perhatian, sedangkan sweetness dan every moment menegaskan bahwa produk Cake Faction hadir untuk berbagai momen spesial dalam kehidupan konsumen. Nah, dari sisi copywriting, headline ini efektif untuk menarik perhatian audiens atau attention, membangun citra brand yang hangat dan personal, dan mengaitkan produk dengan nilai emosional bukan sekedar fungsi. Nah, yang selanjutnya ada di sub headline. Sub headline itu Cake Faction atau nama brand di bagian atas poster di Crafting Sweetness for Every Moment. Subheadline pada poster ini tidak berupa kalimat panjang, melainkan identitas brand yang ditempatkan secara jelas di atas headline. Penempatan ini berfungsi untuk memperkuat brand recall sehingga audiens langsung mengetahui siapa pemilik pesan komunikasi tersebut. Oke. Yang selanjutnya ada body copy. Di body copy ini ada informasi produk dan visual pendukung ya. Ada tulisan birthday cake, ada bento cake, dan ada bolu ketan. Nah, body copy pada poster Cake Faction di sampingnya secara visual dan minimalis tanpa paragraf atau teks panjang. Strategi ini menyesuaikan karakter audiens Instagram yang cenderung menyukai informasi cepat dan mudah dipahami. Penamaan produk ditampilkan secara ringkas dan jelas untuk menunjukkan variasi produk yang ditawarkan. Nah, selain teks, body copy juga diperkuat oleh visual kue, dekorasi detail dan kostum, elemen desain yang playful dan lembut, serta komposisi visual yang menciptakan kesan premium namun ramah. Yang keempatnya ada call to action atau CTA. CTA implicit melalui informasi kontak seperti yang ada di bawah, nomor WhatsApp-nya, email, website, dan lokasi usaha. CTA pada poster ini bersifat tidak langsung atau soft CTA. Tidak terdapat kalimat ajakan eksplisit seperti pesan sekarang, namun audiens diarahkan melakukan tindakan lanjutan melalui ketersediaan informasi kontak yang jelas. Selanjutnya ada penerapan model atau kita sekarang menggunakan AIDA ya, attention, interest, desire, action. Nah, yang pertama ada attention. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat ada attention warna biru muda yang lembut dan menenangkan. Terus headline berwarna kuning cerah yang kontras dan mencolok. Visual kue dengan dekorasi unik dan karakter lucu. Nah, kombinasi ini nih efektif nih untuk menarik perhatian saat audiens melakukan scrolling di Instagram. Selanjutnya ada interest atau ketertarikan ya, dibangun melalui visual produk yang detail,
dan beragam, informasi jenis produk, desain yang playful dan ramah. Nah, hal ini membuat audiens tertarik untuk mengenal lebih jauh produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya ada desire atau keinginan. Keinginan muncul karena penekanan pada nilai emosional di tulisan headline tadi, for every moment. Terus ada produk ditampilkan sebagai bagian dari momen spesial seperti ulang tahun dan wisuda. Adanya personalisasi atau kostum dan karakter yang akan dibuat berdasarkan kuenya ya. Nah, audiens tidak hanya ingin membeli kue, tetapi juga ingin menghadirkan kebahagiaan melalui produk tersebut. Selanjutnya ada action. Elemen action tindakan didukung dengan informasi kontak, lokasi usaha, website resmi, itu yang seperti tadi CTA-nya ya. Berdasarkan data insight postingan Instagram Cake Faction yang diunggah pada tanggal 15 Desember pukul 08.52 diperoleh hasil performa sebagai berikut. Jumlah tayangan atau reach sebanyak 591, total interaksi sebesar 84 dengan rincian 39 likes, 36 share, 8 postingan ulang atau repost, 1 komentar dan 0 penyimpanan. Selain itu, postingan ini meningkatkan 12 aktivitas profil yang terdiri dari 11 kunjungan profil dan 1 ketukan tautan eksternal atau klik. Selanjutnya ada analisis metrik pengukuran performa postingan. Di sini yang seperti tadi kita lihat, yang pertama engagement rate. Nah, engagement rate ini terdapat sekitar 14,21% dari data yang kita dapat. Itu ada 84 total interaksi dan 591 tayangan. Ya, total engagement rate-nya jadi 14,21%. Ya, untuk CTR-nya di sini ada di angka 0,7%, bisa dilihat dari klik tautan eksternalnya 1 dari tayangan 591. Kemudian ada conversion rate. Conversion rate ini untuk mengukur persentase audiens yang melakukan tindakan akhir yang diinginkan seperti pemesanan atau follow. Nah, dilihat dari jumlah yang tadi kita dapat. Untuk followers baru ada 0, untuk klik tautan itu ada 1. Jadi berdasarkan data insight belum terjadi konversi langsung berupa penambahan pengikut atau interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi copywriting pada postingan ini masih berfokus pada awareness dan engagement, belum optimal pada tahap konversi. Selanjutnya ada bounce rate. Bounce rate ini menunjukkan presentasi audiens yang tidak melanjutkan interaksi setelah melihat konten pendek. Dari yang seperti kita lihat tadi, untuk tayangan ada 591 dan interaksi ada 84, serta dibagi menjadi 85,79%. Ini hanya estimasi yang kita dapat. Selanjutnya ada CPC atau cost per click. Nah, karena postingan ini tidak terdapat biaya iklan, sehingga CPC-nya 0. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.